Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Desi Damayanti, Dewangi Latifah Puspawardani, Diki Darmawan, Dwi Isyanti, Eko Wahyu Saputro, dan Elvina Istiqomah akan menjelaskan terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Berdasarkan pendapat dari Tomlinson pada tahun 2001, pembelajaran berdiferensiasi ialah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas guna memenuhi kebutuhan belajar dari setiap peserta didik. Guru memberikan fasilitas kepada peserta didik yang sesuai dengan kebutuhan mereka, sehingga guru perlu untuk memikirkan tindakan yang akan dilakukan karena pembelajaran berdiferensiasi memberikan perlakuan yang berbeda kepada setiap peserta didik. Pembelajaran berdiferensiasi memberikan keleluasaan dan mengakomodir peserta didik untuk meningkatkan potensi yang dimiliki sesuai kesiapan, minat, dan profil belajar peserta didik yang berbeda-beda. Terdapat 4 ciri dari pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama yaitu berfokus pada konsep dan prinsip pokok atau kompetensi dasar dari pembelajaran. Yang kedua, evaluasi kesiapan dan perkembangan belajar dari peserta didik yang diakomodasi ke dalam kurikulum sehingga perlu pemetaan kebutuhan peserta didik agar dapat dijadikan pertimbangan dalam menyusun strategi pembelajaran. Yang ketiga, pengelompokan peserta didik yang dilakukan secara fleksibel. Dan yang keempat, pemberian kebebasan kepada peserta didik untuk melakukan eksplorasi di bawah bimbingan dan arahan yang diberikan oleh guru. Di dalam suatu kelas tentunya terdapat peserta didik yang berbeda-beda. Hal tersebut dikarenakan peserta didik beragam. Terdapat 3 keragaman peserta didik di dalam kelas. Yang pertama yaitu karakteristik yang beragam. Karakteristik peserta didik adalah aspek-aspek perseorangan yang terdiri dari minat, sikap, motivasi belajar, gaya belajar, kemampuan berpikir, dan kemampuan awal yang dimiliki peserta didik. Yang kedua, keragaman kebutuhan. Setiap peserta didik tentunya memiliki kebutuhan masing-masing, baik secara akademik maupun non-akademik. Dan yang terakhir yaitu perbedaan atau keragaman tingkat kognitif. Setiap peserta didik memiliki tingkat kepintaran yang berbeda, yang mana setiap peserta didik harus diberikan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi didukung oleh beberapa teori. Yang pertama yaitu teori sistem ekologi, yang kedua teori kecerdasan majemuk, yang ketiga teori ZPD, dan yang terakhir yaitu teori learning modalities. Berikut merupakan paparan dari masing-masing teori pendukung pembelajaran berdiferensiasi. Teori yang pertama yaitu teori sistem ekologi. Teori sistem ekologi sendiri dikembangkan oleh Uri Bronfenbrenner. Menurut Bronfenbrenner, perkembangan individu dalam interaksinya dengan lingkungan di luar dirinya akan memberikan pengaruh terhadap aspek perkembangan individu tersebut. Hal ini dikemukakan oleh Hayes dan kawan-kawan pada tahun 2017. Bronfenbrenner mengklasifikasikan lingkungan yang mempengaruhi perkembangan individu ke dalam 5 lingkungan, yaitu mikrosistem, mesosistem, ekosistem, makrosistem, dan kronosistem. Teori kedua yaitu teori kecerdasan majemuk. Teori kecerdasan majemuk dicetuskan dan dikembangkan oleh Howard Gardner. Menurut Gardner, intelijensi merupakan kemampuan memecahkan persoalan atau masalah dan menghasilkan produk dalam suatu setting yang bermacam-macam dan dalam situasi yang nyata. Setiap individu memiliki 8 jenis kecerdasan dalam tingkat yang berbeda-beda. Kedelapan kecerdasan tersebut yaitu verbal linguistik, logis matematis, spasial visual, kinestetik jasmani, musikal, intrapersonal, interpersonal, serta naturalis. Teori yang ketiga yaitu teori Zone of Proximal Development atau ZPD. ZPD merupakan suatu penghubung antara pemahaman mandiri dan perkembangan. Ketika anak masuk dalam ZPD, sebenarnya mereka dapat melakukan aktivitas yang diberikan. Akan tetapi akan lebih optimal jika ada pendampingan dari orang dewasa yang lebih tahu dan membantu mereka untuk mencapai tingkat pemahaman yang aktual. Terdapat 2 level dalam teori ZPD yang digunakan untuk ukuran kemampuan dan potensi peserta didik, yaitu tingkat perkembangan aktual ketika mereka bekerja untuk menyelesaikan tugas atau soal tanpa bantuan orang lain, dan tingkat perkembangan potensial, yang mana dari perkembangan kompetensi peserta didik dapat tercapai ketika dia dibantu oleh orang lain. Teori yang terakhir yaitu teori learning modalities.
Learning modalities atau modalitas dalam belajar yang kerap salah diinterpretasikan sebagai gaya belajar. Learning modalities dikenal sebagai VAK atau visual, yaitu dengan menerima informasi lebih mudah melalui gambar, auditory menerima informasi lebih mudah melalui mendengar, dan kinestetik dengan melakukan sesuatu berhubungan fisik atau paling tepat digambarkan sebagai belajar sambil melakukan, baik sebagai aktivitas langsung atau melalui pengalaman, atau dengan bergerak sambil berpikir atau belajar. Dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi, terdapat 4 aspek. Yang pertama yaitu diferensiasi konten atau isi. Hal ini berkaitan dengan kurikulum dan materi apa yang akan dipelajari oleh peserta didik. Yang kedua, diferensiasi proses. Merupakan cara peserta didik dalam mengolah informasi dan ide. Yang ketiga, diferensiasi produk. Merupakan interpretasi terhadap apa yang telah diperoleh atau dipelajari peserta didik. Dan yang terakhir yaitu diferensiasi lingkungan belajar. Merupakan keadaan, perasaan, dan cara peserta didik untuk bekerja dalam suatu pembelajaran. Nah, berikut tadi merupakan sedikit paparan terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Semoga dapat memberikan manfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.